Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Toko Harmoni Musik, mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Ani Karimatul Fauziah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian Kurniawan. Saya Fadil Diaulhaq. Saya Raffi Trihardianto. Saya Rafa Haidan Putra Hendrawan. Eh, di sini kami akan membahas tentang proposal kami. Oke, yang pertama latar belakang. Latar belakang kasus pada bisnis toko musik berawal dari semakin meningkatnya kebutuhan pengelolaan data sering bertambahnya jumlah produk, pelanggan, dan transaksi. Toko musik tidak hanya menjual berbagai jenis alat musik dan aksesoris, tetapi juga menyediakan layanan tambahan seperti servis dan pemesanan khusus. Jika pengelolaan data masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku catatan atau file terpisah, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti data yang tidak konsisten, sulit dilacak, dan rawan kesalahan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan bisnis serta menurun kualitasnya pelayanan kepada pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi oleh bisnis toko musik adalah kesulitan dalam pengolahan stok barang dan transaksi penjualan secara akurat. Toko sering mengalami kendala dalam mengetahui ketersediaan alat musik secara real time, sehingga beresiko terjadinya kehabisan stok atau penumpukan barang tertentu. Selain itu, pencatatan transaksi yang tidak terstruktur menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan penjualan dan pembelian. Pengelolaan data pelanggan dan pemasok yang kurang rapi juga membuat toko sulit melakukan analisis untuk meningkatkan strategi pemasaran dan kerjasama bisnis. Sistem basis data yang dirancang harus mampu memenuhi kebutuhan basis utama yang mendukung efisiensi dan akurasi operasional. Sistem perlu menyediakan pencatatan data pelanggan secara integrasi, mendukung pengelolaan data dan karyawan bersifat riwayat pekerjaan, serta menangani variasi produk melalui struktur supertype dan subtype yang fleksibel. Selain itu, sistem harus mengakomodasi hubungan kompleks antara pemasok dan produk, memastikan proses pemesanan, pengiriman, dan pembaruan interior berjalan efisien. Pencatatan transaksi penjual secara detail termasuk keterlibatan pelanggan, karyawan, produk, metode pembayaran, dan waktu transaksi. Jadi keharusan untuk menjaga validitas data keuangan lebih jauh. Sistem basis data ini diharapkan mampu menyimpan informasi histori yang relevan baik terkait harga maupun riwayat pekerjaan, sehingga mendukung analisis longitudinal, pengembangan strategi promosi, serta pengembangan keputusan bisnis data yang lebih tepat bagi Harmony Music Store. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam praktikum ini yaitu: pertama, apa yang melatar belakangi toko musik Harmoni. Kedua, kapan permasalahan pengelolaan data sering terjadi. Dan yang ketiga, mengapa toko musik membutuhkan sistem basis data untuk meningkatkan sistem manual agar pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Dan yang ketiga, tujuan. Untuk tujuan praktikum ini yaitu menjelaskan latar belakang toko Harmoni Musik, mengetahui permasalahan pengelolaan data paling sering terjadi, dan perlunya penerapan sistem basis data pada toko musik sebagai pengganti sistem manual. Oke, jadi ini dia bab kedua pembahasan. Yang pertama itu ada RED-nya dulu, Entity Relationship Diagram. ERD atau yang bisa disebut Entity Relationship Diagram adalah diagram visual untuk merancang struktur basis data yang menunjukkan entitas dan hubungan antar entitas tersebut. ERD ini merancang sistem basis data terintegrasi untuk toko musik yang memusatkan manajemen lokasi pada tabel alamat sebagai referensi standar bagi entitas toko dan pemasok, serta mengatur struktur internal karyawan berdasarkan penempatan cabang tokonya. Secara operasional, sistem memfasilitasi siklus penjualan dengan menghubungkan data pelanggan dan keanggotaannya ke dalam transaksi pembelian produk yang diakhiri dengan pencatatan pembayaran, sekaligus mengelola rantai pasok melalui pemantauan stok inventaris dan aktivitas pemesanan barang dari toko kepada pemasok. Sehingga seluruh alur bisnis mulai dari administrasi
SDM, hingga perputaran barang terekam dalam satu skema. Lalu ini ada ARCS. ARCS atau hubungan eksklusif digunakan pada desain basis data untuk menunjukkan situasi salah satu saja. Ini terjadi ketika sebuah entitas memiliki hubungan dengan beberapa entitas lain, tapi sebuah basis data hanya boleh berpartisipasi dalam satu hubungan tersebut pada satu waktu, tidak boleh keduanya. Konsep ini diterapkan secara spesifik pada entitas produk. Berdasarkan aturan bisnis, sebuah instrumen musik harus memiliki status yang tegas, apakah dia stok untuk disewakan atau stok untuk dijual. Sebuah fisik gitar yang sama tidak mungkin menjadi bawang sewaan sekaligus barang dagangan di rak toko. Oleh karena itu, kita perlu menggambarkan arc pada ERD yang melewati garis relasi antara produk sewa dan produk kejual untuk menegaskan bahwa sistem harus menolak jika ada satu ID produk yang mencoba masuk ke kedua kategori tersebut secara bersamaan. Selanjutnya ada recursive relationship. Nah, recursive relationship ini adalah di mana sebuah entitas memiliki relasi dengan dirinya sendiri. Ini sangat umum digunakan untuk memodelkan struktur hierarki atau data berjenjang. Contohnya di sini ada tabel karyawan. Seorang manajer juga merupakan seorang karyawan. Jadi alih-alih membuat tabel manajer terpisah, kita membuat kolom manajer underscore ID di dalam tabel karyawan yang merujuk kembali ke ID karyawan di tabel yang sama. Selanjutnya adalah modeling historical data. Modeling historical data adalah metode vital dalam desain basis data profesional untuk menangani data yang nilainya berubah seiring waktu. Sebuah konsep yang dalam literatur teknis dikenal sebagai slowly changing dimension atau SCD. Kita menerapkan konsep tersebut untuk menangani riwayat harga produk. Masalah utama yang kita selesaikan adalah mencegah amnesia data. Jika kita hanya memiliki satu kolom harga di tabel produk dan kita menimpanya saat terjadi kenaikan harga, misalnya karena inflasi, maka seluruh data laporan transaksi bulan-bulan lalu akan ikut berubah dan menjadi tidak akurat secara nominal. Untuk mengatasinya, kita merancang tabel terpisah bernama riwayat harga. Mekanismenya, tabel produk utama hanya akan menyimpan harga aktif saat ini, sementara setiap kali terjadi perubahan harga, harga lama tidak dihapus, melainkan dipindahkan ke tabel riwayat lengkap dengan keterangan periode berlakunya. Dengan cara ini, manajemen dapat melihat tren kenaikan harga dari masa ke masa, dan laporan keuangan masa lalu tetap presisi sesuai dengan harga yang berlaku saat transaksi terjadi. Berikutnya ada pemetaan ke skema relasional. Di sini ada tabel-tabel yang memuat hanya PK dan FK-nya saja. Seperti karyawan, PK-nya ada ID karyawan dan untuk FK-nya ID toko dan ID manajer jabatan. Dan untuk pelanggan, ada FK, ID toko dan nama pelanggan, PK-nya yes. PK-nya ID pelanggan, ada toko dengan hanya PK saja, ID toko, nama toko dan alamat. Transaksi ada hanya PK saja, ID transaksi, ID pelanggan dan ID karyawan. Ada pembayaran dengan PK dan FK, produk hanya PK saja, ID produk, pemesanan dengan PK saja, ID pemesanan, dan pemasok dengan PK saja. Kemudian ada desain tabel fisik dalam Oracle Apex. Di sini ada database karyawan, ada pelanggan, ada toko, ada produk yang sudah diisi produk listnya, ada pemasok, ada contoh pemesanan, ada transaksi, ada juga contoh pembayarannya. SQL ini digunakan untuk membangun basis data sistem penjualan toko, alat musik secara lengkap dan terstruktur.
Script ini juga memanfaatkan sequence dan trigger untuk menghasilkan ID otomatis untuk pada beberapa tabel. Jadi ini digunakan untuk contoh nyata dalam dalam basis data toko kami. Lanjut ke bab 3 kesimpulan. Sistem basis data toko musik harmoni dirancang untuk menggantikan pengelolaan manual yang rawan kesalahan menjadi sistem yang terstruktur guna meningkatkan akurasi stok barang dan validitas laporan transaksi. Dengan integritas data pelanggan, karyawan, dan pemasok, sistem ini mampu menangani tantangan operasional seperti real risiko, kehabisan stok, serta tidak konsistenan data keuangan secara real time. Desain ini menerapkan fitur teknis tingkat lanjut seperti Arch untuk membedakan produk sewa dan jual secara eksklusif, serta recursive relationship untuk memodelkan hierarki manajerial karyawan secara efisien. Selain itu, penerapan modeling historical data menjamin laporan keuangan tetap presisi dengan menyimpan riwayat perubahan harga produk dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, implementasi basis data ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendigitalisasi alur bisnis mulai dari administrasi SDM hingga manajemen rantai pasok. Data yang terekam secara otomatis ini tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemilik usaha dalam melakukan analisis strategis dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian di sini ada daftar pustaka, eh, tempat di mana kita mengambil referensi. Itu saja dari kelompok kami dari toko musik Harmoni. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.